Nggak perlu CCTV, P. Haryanto yang salah kok. Nabrak dari belakang, mau apapun bentuknya tetap salah. Begitu ya Mas. Jadi kalian itu, ini tadi gue sempat baca beberapa komentar di punyanya mbaknya, punya korban yang ngehina Pak Haji sampai segitunya. Lu hati-hati ya. Gue kalau niat nyari, gue cari, ntar jari-jari lu pisah sama tangan, lu jangan nyalain gue. Lu kalau pengen ngehina Rian Mahendra aja, jangan Pak Haji Haryanto. Pak Haji Haryanto hidup buat ribuan orang, Mas. Dan beliau nggak tahu nih urusan-urusan kayak gini. Ada pengurusnya sendiri, ada birokrasinya sendiri. Pak Haji taunya cuma bayar berapa, ganti rugi, deal-dealannya berapa, mentoknya berapa, udah bayar. Itu Pak Haji. Yeah. Lu jangan asal ngetik aja, lu ngomong Haji nggak tanggung jawab lah, Haji buat pencitraan lah, Haji buat wah lu ketemu gua cubit bibir lu, mau lu main ngehina Pak Haji seenak aja lu. Pak Haji hidup buat ribuan orang Mas, 10.000 orang lebih hidup sama Pak Haji. Kita ini apa Mas dibandingin beliau? Kita mikirin anak bini kita yang kagak keurus yang cuma 4 orang. Pak Haji ngurusin puluhan ribu orang. Hidupnya jauh lebih bermanfaat daripada kita. Bisa-bisanya lu ngehina Pak Haji kayak Pak Haji teman lu main gundu. Anjir lu, gua perkat lu. Tapi bener Mas kalau supirnya ugal, Mas. Gua nggak bahas soal bener salah. Salah mah udah pasti salah, supirnya orang nabrak kok. Iya, sembarangan aja. Iya, lu mendingan ngehina gua aja dah, bebas, los, gratis. Lu mau hina gua apa? Oh, bebas. Rian tukang judi slot, los. Sebahagia kalian aja. Yang penting kalian harus janji satu hal tuh. Setelah kalian ngehina gua, kalian harus bahagia, Mas. Kalau enggak, sia-sia sudah penderitaan gua. Wes, terima kasih banyak kopinya, Mas. Wah, ini 2.200 yang nonton kayaknya PK Nikita Mirjani menang nih kita. Ya kan? Malam siap. Tapi itu rembus. Mas, lu tuh nggak ngedengerin video gua tah. Pas abis kejadian itu rangka tengahnya rusak Mas. Bannya aja lu lihat kan udah hilang tuh ke belakang. Itu ngantem selang Mas, selang angin. Jadi bisa memang bukannya rusak sebelum kejadian. Remnya rusak gara-gara pas abis kejadian. Remnya jebol. Iya. Lu pernah kecelakaan gak sih Mas? Kira-kira waktu kecelakaan lu ada negosiasi gak? Misalnya korban minta, "Oh, gua gak mau tahu nih, gua benerin habis 5 juta. Bu, maaf, saya cuma punya uang 1 juta, Bu. Demi Allah, Bu." Misalnya begitu nih. Wajar gak mediasi kayak gitu Mas? Wajar gak sih? Wajar kan? Nah, itu proses namanya Mas. Ya ampun, nembes dulu. Mas Rian gemoy. Jangan bilang musibah juga Mas. Musibah itu bener, itu memang musibah. Musibah itu ada 2 Mas. 1, musibah yang memang datangnya dari Allah Mas. Tapi nggak boleh kita menyandingkan perkara buruk sama Allah. Yang kedua, musibah karena kelalaian. Contohnya musibah yang bener-bener musibah gimana? Lu lagi jalan, ketimpa pohon duren, ketimpa duren, duak dari pohon, blas. Musibah kagak? Musibah. Apa karena lu lalai? Kagak Mas. Emang durennya aja pas kebenaran jatuh di atas kepala lu, ya kan? Itu musibah namanya Mas. Entah habis itu lu meninggal apa kagak, kan itu urusan belakangan. Tapi bentuknya musibah, murni. Musibah yang karena kelalaian. Lu nyupir sambil mainan HP, tiba-tiba nabrak. Lu ada lampu merah, lu terobos, tiba-tiba nabrak, ya kan? Itu musibah yang karena kelalaian. Jadi sama kalau kita bilang musibah, memang semua bentuknya musibah. Cuman musibah itu ada 2. 1 yang karena kelalaian, 1 yang karena emang udah hukum alam. Ya mungkin lu selama ini suka nyolongin duren tetangga lu lagi jalan ketimpa duren, kan bisa aja Mas. Ya enggak? Jalur hukum aja Mas, paling ujung-ujungnya dapat rasa. Iya kalau orangnya nggak bisa tercipta jalan damai, ya kan nanti pasti ada kekuatan juga kan. Dalam arti kekuatan, gue mampunya segini nih, lu mau nggak mau, ya udah terusin aja pengadilan, ntar juga nyelesain. Sama aja nilai 50 bisa jadi 0, semua tergantung baiknya. Ya apapun itulah, kita positif thinking aja Mas. Hah? Maksudnya? Berarti itu ikut videonya. Oh, hoak berarti, hoak. Info sate yang enak daerah Jakarta Mas, kok banyak.
Info kronologi gimana mas? Wah nggak tahu juga. Soalnya tadi Pak Haji sempat marah mas. Tadi sore itu Pak Haji sempat marah. Sus itu pengurus rumah makan, pengurus kecelakaannya telepon gua. Mas ini bapak marah-marah. Kok bisa sampai viral sampai segitu dibilang bisnya lari dan kita nggak ada tanggung jawab. Itu tadi emang udah ini mas karena itu fitnah gitu loh. Dia bilang bis nggak habis kabur, padahal bis berhenti. Dia bilang nggak ada tanggung jawab, nggak ada etikat baik, padahal kita urusin sampai rumah sakitnya aja kita urusin, ya kan? Kok bisa bilang kalau perusahaan nggak punya etikat baik? Nah itu Pak Haji tadi marah mas, karena ngerasa difitnah gitu. Jadi mungkin nggak tahu tadi ada teguran atau gimana, atau mungkin ada telepon dari siapa orangnya jadi nutup akun, nggak ngerti juga. Lah kok bisa ngomong kayak gitu? Lah mana gue tahu mas, kan gue nggak tahu isi hati orang. Mungkin pengen nyari, ya gimana ya? Pengen nyari dukungan dari massa kan bisa. Kok katanya bawa 4 orang, mas? Lu ngeliat video gue dah? Emang yang kayak gitu dibilang intimidasi mas? Hah? Lu bayangin 4 orang teman gue itu tadi di video gue di bagian terakhir tuh ada teman gue pada begini, suami dia begini, yang badannya keker suami dia itu yang pakai baju hitam itu suami dia begini. Apa? Singgung kelambiran siapa? Singgung kelambiran ini siapa? Singgung kelambiran itu suaminya kan, berarti yang diintimidasi siapa? Harusnya yang ngerasa ini nggak bahas soal intimidasi. Intinya berarti kru kita, pengurus kita kesana kan dalam keadaan rendah mas gitu loh. Jadi kalau dilihat dari yang begini tadi suaminya badannya keker, ya berarti kan dia yang bicaranya lebih mengintimidasi. Nyatanya karyawan gue tadi begini semua, ya kan? Lah kok bisa 4 orang badannya keker-keker? Emangnya P.O. Haryanto ngoleksi debt collector? Begitu loh dari FYP mas. Lah kan gua tuh nggak suka ngomong nggak pakai fakta mas. Makanya lu daripada gua ngomong-ngomong narasi, lu gua tunjukin fotonya ntar dikira gua penyebar hoak, fitnah. Enggak, gue cuma nunjukin bukti-bukti doang. Gue dituduh, P.O. Haryanto dituduh kabur. Ini buktinya enggak, bis berhenti di depan Pajero. Terus dituduh enggak tanggung jawab. Ini bukti kita ngurusin rumah sakit dan lain-lain. Dipitnah, ngintimidasi, ngirim 4 orang badannya keker-keker. Gue tunjukin foto lagi, yang keker suaminya mas. Teman gue badannya kecil-kecil, cuman ada yang agak gemoy dikit lah. Tapi kan mereka semua nunduk mas. Nah begitu. Cuman itu aja, nggak lagi bahas bener atau salah. Kalau bener atau salah, P.O. Haryanto yang salah, orang nabrak kok.